Oke kawan, ketemu lagi di Motekar Channel. Kali ini saya akan mereview mesin cuci top loading atau mesin cuci bukaan atas dari merek Sharp. Untuk tipenya itu ESM 8500 XT. Kapasitasnya 8,5 kg. Mesin cuci ini sudah dilengkapi dengan teknologi inverter. JTAG inverter ini bukan hanya bisa menghemat listrik, tetapi saat beroperasi sangat halus sekali dan tidak berisik tentunya. Nah, ini pada bagian belakangnya informasi daya listrik pencucian 170 watt, daya listrik pengeringan yaitu 130 watt. Ini sangat hemat sekali jika dibandingkan dengan mesin cuci yang belum memiliki teknologi inverter, biasanya di angka 400 atau 500 watt. Negara pembuatnya ini di Indonesia dan model atau tipenya ESM 8500 XC. Ini tampak dari depan. Untuk bahan bodinya stainless steel dan warnanya ini black gray. Untuk pintunya ini terbuat dari tempered glass, lebih kuat dari kaca. Dan untuk penggunaan sabun, ini tinggal ditarik aja. Nah, ada softener atau pewangi, lalu powder deterjen bubuk, dan juga liquid untuk deterjen cairnya. Nah, untuk drumnya ini sangat unik sekali, soalnya berbeda dengan mesin cuci pada umumnya, di mana drumnya itu biasanya terdapat lubang. Nah, sementara kalau di mesin cuci Sharp ini dia tanpa lubang. Ini bagus sekali untuk efisiensi putaran yang sangat halus serta bisa menghemat hingga 42% listrik. Nah, ini untuk filternya. Ini cara perawatannya cukup ditarik aja lalu dibuka untuk membersihkan, dan untuk memasangkannya kembali ini sampai dengan bunyi klik supaya terkunci. Dan ketika pintu ditutup ini sudah soft close, jadi tanpa khawatir pintu jatuh seketika. Dan selanjutnya nanti saya akan coba jelaskan untuk cara penggunaannya. Oke kawan, secara keseluruhan semua merek mesin cuci cara pengoperasiannya sama. Biasanya yang membedakan itu di mode atau di tombol programnya saja. Nah, ini yang pertama, cara yang pertama, ini cara yang paling mudah atau simpel, dimana ketika kawan semuanya misalkan tidak mau mengatur sama sekali programnya, ini cukup klik power start saja. Nah, kita coba ya, klik power lalu start. Nah, kita lihat untuk pulsatornya bergerak. Ini sedang proses penimbangan, di mana untuk menyesuaikan seberapa banyak air yang diperlukan pada mesin cuci ini. Kita lihat lampu indikator yang berkedip adanya di posisi wash. Ini menandakan sedang proses pencucian. Nah, lalu nanti akan berlanjut ke proses bilas hingga akhirnya ke proses pengeringan. Jadi kawan, untuk keran airnya posisikan dibuka standby, soalnya mesin cuci ini akan tahu kapan waktunya mengisi air dan kapan waktunya membuang. Nah, di sini ada dua informasi waktu. Yang sebelah kanan ini adalah total pencucian dari mulai mencuci, bilas hingga pengeringan. Sedangkan yang sebelah kiri informasi level air dan juga total waktu setiap prosesnya. Misalkan mencuci berapa, terus bilas berapa, pengeringan berapa, di total jadi 37 menit. Seperti itu kawan. Nah, jadi untuk cara simpelnya ini cukup klik power start, sudah tinggalin. Dia akan mencuci, bilas, peras dengan sendirinya. Nah, untuk cara selanjutnya, misalkan meskipun kita sudah memiliki mesin cuci,
kadang ada saja pakaian yang kita cuci manual. Nah, dan tujuannya kita hanya ingin mengeringkan aja. Nah, caranya klik power, lalu klik spin, nah lalu start. Untuk proses pengeringan ini waktunya bisa kita atur, misalkan kita tinggal klik aja 7 menit, 8 menit dan seterusnya, lalu start. Nah, ini bukan hanya bisa dilakukan hanya untuk pengeringan aja, tetapi juga bisa melakukan misalkan cuci sama peras, atau misalkan bilas sama peras, atau juga cuci sama bilas. Dan ini setiap prosesnya waktunya bisa kita atur, tinggal diklik aja. Misalkan 11 menitnya berapa, terus misalkan bilasnya berapa, dan juga pengeringannya berapa, lalu klik start. Jadi rumusnya klik power, pilih proses yang kita inginkan, lalu start. Selanjutnya, jika kita ingin lebih kering lagi, kita bisa melakukannya dengan tombol air dry. Jadi klik power, lalu klik air dry. Nah, air dry ini untuk menitannya ini lebih lama dibandingkan dengan yang spin tadi. Jadi klik power, klik air dry, sesuaikan dengan waktunya, lalu klik start. Nah, untuk setelah itu misalkan kita sebelum mencuci ingin melakukan perendaman terlebih dahulu. Nah, jadi kita tinggal klik swak aja, waktunya kita atur misalkan 12 menit. Jadi setelah proses perendaman ini selesai, dia akan maju ke cuci, lalu bilas, dan akhirnya ke pengeringan. Ini ada tombol water level, jadi kita bisa atur seberapa banyak air yang kita butuhkan. Tapi meskipun tidak kita atur pun, mesin cuci ini akan menyesuaikan dengan banyaknya cucian. Nah, lalu selanjutnya ini ada tombol quick wash. Ini untuk pencucian secara cepat. Quick wash ini diperuntukkan untuk pakaian yang tidak terlalu kotor banget. Misalkan pakaian yang dipakai baru sebentar. Kalau misalkan pakaian yang dipakai sehari-hari, saya menyarankan untuk melakukan proses pencucian seperti biasa. Untuk quick wash ini beban yang disaranin ini hanya maksimal 3 kg saja. Nah, untuk caranya seperti biasa, ini klik power, lalu klik quick wash-nya, lalu start. Sudah, ini waktu yang dibutuhkan sama quick wash ini biasanya hanya 20 menit saja. Oke kawan, selanjutnya ini untuk pemilihan modenya. Saya nyalain dulu biar kelihatan. Nah, ini untuk memindahkannya, ini klik tombol course. Yang pertama ini adalah mode normal, ini untuk jenis pakaian yang dicampur atau mix wash. Nah, selanjutnya ini untuk mode aroma, ini untuk penggunaan softener atau pewangi yang lebih efektif. Untuk jeans ini untuk jenis pakaian yang berbahan jeans atau berat. Selanjutnya untuk eco atau mode eco ini untuk penggunaan atau penghematan energi. Untuk mode hijab ini untuk jenis pakaian atau bahan yang seperti hijab atau yang lembut. Sedangkan untuk blanket ini untuk selimut atau juga yang berbahan tebal lainnya. Selanjutnya ini adalah mode baby care, ini untuk pakaian yang lembut seperti pakaian bayi. Nah, yang terakhir ini adalah tub clean, fungsinya untuk membersihkan tabung dari lumut atau endapan lainnya. Nah, berikut cara penggunaan atau pemilihan modenya. Ini saya nyalain dulu biar kelihatan. Nah, jadi misalkan jenis pakaian yang akan kita cuci adalah jeans. Nah, klik course, posisikan di jeans, lalu klik start. Oke kawan, sekian dari saya. Semoga bermanfaat.